Jangan sia-siakan capek kita hanya untuk dunia. Dunia tidak akan pernah dibawa mati. Jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk mengisi perut, karena perut diisi dia akan keluar dari belakang. Jangan sia-siakan tenaga kita, akal kita, pikiran kita, usia kita, memikirkan sesuatu yang tidak kekal. Dunia ini fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua ini akan hancur. Jangan sia-siakan akal kita memikir sesuatu yang akan hancur. Jangan sia-siakan tenaga kita berbuat sesuatu yang tidak kita bawa mati. Jangan kita biarkan tenaga kita, keletihan kita, capek kita hanya untuk sesuatu yang mengisi perut lalu kita masuk kamar mandi lalu dia hilang. Tapi gunakanlah akal kita, tenaga kita, fisik kita untuk sesuatu yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Rasulullah SAW, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka pilihlah letihmu untuk akhirat. Seandainya seorang meninggal dunia, disolatkan oleh 40 orang yang ahli tauhid, maka diampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi SAW? Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum fih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim atau muslimah meninggal dunia lantas menyolatkannya 40 orang tidak berbuat syirik sama sekali, kecuali Allah akan memberi syafaat bagi mereka untuk mayat tersebut. Oleh karena kalau orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, istri kita meninggal, kita kontak kawan-kawan kita yang kita tahu mereka jauh dari kesyirikan. Mereka orang-orang yang tulus, tidak ujub, tidak sombong, tidak riya. Mereka jauh dari namanya jimat-jimat, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama ramalan. Ya, mereka yang bertauhid, maka suruh mereka sholat. Kalau mereka sholat, 40 orang saja. Para ulama banyak mengatakan ini definisi takwa yang terbaik, yang paling mencakup seluruh makna takwa adalah perkataan tabi'in yang mulia Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. At-taqwa, takwa itu an ta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, terju sawab Allah, dalam keadaan engkau mengharapkan balasan dari Allah. Wa antatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurim minallah, berdasarkan cahaya ilmu dari Allah, takhafu iqab Allah, dalam keadaan kamu takut hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Definisi takwa ini mengingatkan kita bahwa takwa bukan hanya perbuatan anggota tubuh, tapi harus disertai dengan amalan hati dan harus berdasarkan ilmu. Amalan hatinya adalah mengharap balasan rahmat dari Allah dan takut hukuman azab Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan cinta kepadanya. Ini yang disebut dengan 3 rukun amalan hati, dan harus berdasarkan ilmu, karena hakikat takwa adalah ibadah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah ibadah. Dan ibadah harus berdasarkan ilmu. Ibadah yang tidak berdasarkan ilmu itu tertolak. Oleh karena itu, di surat Al-Maidah ayat ke-27, di akhir ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah mengatakan sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, maksud ayat ini adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Itulah hakikat takwa. Dan apabila takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kalau begitu, ketakwaan yang paling tinggi adalah mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Karena tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, dan syirik adalah dosa terbesar. Dan ini juga penafsiran takwa dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, orang-orang yang bertakwa itu adalah ittaqau syirka wa ibadatal asnam wa akhlasul ibadatah. Orang-orang yang menjauhi syirik dan peribadahan kepada patung-patung, serta memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Amwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik.
Tawakal kepada Allah termasuk ibadah yang dengannya kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menggantungkan keimanan kepada tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Bagaimana caranya merealisasikan tawakal ini? Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam mengatakan, wa haqiqatu tawakkul sidqu timadil qalbi 'ala Allahi azza wa jalla. Hakikat tawakal itu adalah jujurnya hati dalam bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi istijlabil masalih wa daf'il madar. Untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan, atau meraih manfaat dan selamat dari bahaya. Min umurid dunya wal akhirati kulliha. Dalam urusan-urusan dunia dan akhirat seluruhnya. Wakilatul umur kulliha ilaihi. Dan memasrahkan semua urusan hanya kepada Allah. Wa tahqiqul iman. Dan merealisasikan keimanan. Bi annahu la yu'ti wa la yamna. Bahwasannya tidak ada yang dapat memberi maupun mencegah. Wa la yadurru wa la yanfa. Tidak pula ada yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat siwahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kita petik beberapa poin untuk bisa merealisasikan tawakal. Yang pertama adalah hendaklah kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikit pun kita gantungkan hati kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita pasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Baik itu urusan-urusan dunia maupun urusan akhirat. Demi meraih maslahat atau menolak mudarat. Dan banyak orang bertawakal kepada Allah hanya dalam urusan dunia. Seperti bagaimana makannya hari ini, bagaimana keselamatan anaknya di perjalanan. Betul, itu semuanya harus kita bergantung kepada Allah. Tapi yang lebih penting lagi, urusan akhirat. Bagaimana solat kita hari ini? Bertawakallah kepada Allah. Bagaimana akhlak kita hari ini? Bertawakallah kepada Allah. Bagaimana pengamalan terhadap sunnah keluarga kita hari ini? Bertawakallah kepada Allah. Ini yang lebih penting. Dan terutama bagaimana nasib kita di akhirat? Bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk bisa merealisasikan tawakal adalah keyakinan kepada Allah bahwa hanya Dia yang maha mampu menolong kita. Karena hanya Dia yang memberi maupun menahan. Hanya Dia pula yang dapat memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Maka yakin hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Adapun jika ada makhluk yang menolong kita, itu hanya sebab. Yang memampukan makhluk itu untuk menolong kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, untuk dapat merealisasikan tawakal adalah prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaklah kita prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kalau kita sempurnakan dengan memperbanyak doa dan amal soleh, tentu tawakal kita semakin sempurna. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Yang keenam, disertai dengan usaha, menempuh sebab. Karena syariat menyuruh kita menempuh sebab. Tawakal tidaklah menafikan sebab. Yang penting hati kita tidak bergantung kepada sebab. Syariat menyuruh kita berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka apabila solat telah ditegakkan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah yang maha memberikan rezeki? Bersamaan dengan itu, Allah menyuruh kita berusaha. Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja.
Allah sudah membuat keputusan, man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas, pasti, dan dia tidak akan mendapat penolong selain Allah Azza wa Jalla. Pasti. Ketika ayat ini turun, datang lagi Abu Bakar. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa, kita dihukum, habis kita, binasa kita. Kata Rasul SAW, ya Abu Bakar, apakah engkau nggak pernah sakit? Iyalah, pernahlah sakit. Oh, nggak merasa capek, lelah, ya? Iya. Engkau nggak pernah gundah? Iya. Itu balasan dari dosa-dosa itu. Jadi ahibati fillah, apa yang kita rasakan dalam hidup ini? Kadangkala motor kita tahu-tahu remnya belum, bannya kempes. Ketika antum melihat bannya kempes, oh kayaknya kena paku. Oh iya betul kena paku. Apa antum nggak pernah tanya, kok bisa kena paku ya, motornya yang lain nggak kena paku? Kok punya aneh yang kena paku? Oh ada yang hasut sama anak kayaknya. Kok istighfar? Karena kalau dia mendakwahkan tauhid dengan benar, mesti banyak yang memusuhinya. Karena banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Ketika kesyirikan mereka diingatkan, mungkin mereka marah, mungkin mereka tersinggung. Mereka pun memusuhi dakwah tauhid. Itu baru kesyirikannya, belum bid'ah-bid'ahnya. Makin banyak orang yang tersinggung. Susah kalau orientasinya mencari follower sebanyak-banyaknya. Gak ada yang membuli dia di medsos. Gak bisa dia mendakwahkan tauhid secara detail. Maka dakwah sunnah itu menyampaikan tauhid secara detail, tidak peduli mayoritas manusia suka atau tidak, dan tidak peduli apapun kata mereka, walau mereka memberikan julukan-julukan yang buruk. Mereka sebut radikal, intoleran, wahabi, dan lain-lain. Sesungguhnya ini telah menimpa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka mendakwahkan tauhid. Bahkan lebih parah lagi, mereka dilempari batu, dilempari kotoran, dihina, dicaci maki, sampai Nabi Muhammad SAW terusir dari kampung halamannya. Yang menimpa kita nggak ada apa-apanya dibandingkan para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Pokok utamanya karena dakwah tauhid. Ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah azza wa jalla. Artinya seseorang mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun dia berikan kepada selain Allah. Karena dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain dia tidak berhak. Oleh karena itu jamaah sekalian, makna ikhlasul amal sama persis dengan makna la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, la ilaha, terkandung di dalamnya an-nafyu, penafikan, yaitu kita ingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Bagian yang kedua, illallah, terkandung padanya al-itsbat, penetapan, yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu
itu kata para ulama, la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Dan di dalam Al-Quran jemaah sekalian, ada satu surat di dalamnya tidak ada kata ikhlas, tapi namanya surat Al-Ikhlas. Itu diambil dari ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Artinya apa? Hanya dia yang boleh kita tuhankan, hanya dia yang boleh kita sembah. Tidak boleh kita menyembah kepada selainnya atau menuhankan selain dia. Itulah sebabnya surat ini disebut surat Al-Ikhlas, karena ayat pertama bermakna pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Sebagaimana juga firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah mereka itu hanya untuk Allah. Maksudnya memurnikan ibadah mereka, hanya mereka persembahkan kepada Allah yang satu saja dalam keadaan mereka hunafa. Artinya mereka menjauhi dosa syirik, mempersembahkan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Jadi ikhlasul amalillah artinya adalah tauhid. Dan jemaah sekalian, di sini ada faidah. Tauhid dan ikhlas adalah dua kata yang masuk dalam kaidah idza jtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Kalau mereka berdua berkumpul, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berkumpul. Maksudnya gimana? Dua kata dalam dalil-dalil syar'i kalau disebut bersamaan maknanya menjadi beda. Tapi kalau disebut secara terpisah maknanya menjadi sama. Contoh jemaah sekalian, iman dan Islam. Kalau disebut bersamaan, iman itu adalah amalan batin, Islam adalah amalan zahir. Tapi kalau disebut terpisah, iman saja, maka iman mencakup amalan zahir dan batin. Atau Islam saja, maka Islam mencakup semua amalan, baik zahir maupun batin. Begitu pula tauhid dan ikhlas. Kalau disebut bersamaan, maka tauhid lawannya adalah syirik besar dan ikhlas lawannya adalah syirik kecil, riya. Namun kalau disebutkan secara terpisah, tauhid saja atau ikhlas saja, lawannya mencakup dua-duanya. Sehingga ikhlas di sini juga mencakup makna niat yang murni karena Allah semata, yaitu seorang beribadah hanya demi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Tidak sedikit pun tercampur di hatinya keinginan untuk dipuji orang. Maka ini termasuk makna ikhlas. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Dan ingat, dalam menuntut ilmu ada metode yang terbukti telah berhasil ditempuh oleh generasi sebelum kita. Antum menuntut ilmu bukan dengan sekedar keinginan menyukai yang ini, menyukai yang itu, yang ini tidak suka. Bukan. Antum belajar untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ikuti metode salaf. Jangan mengikuti yang lain. Ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah menyatakan pernyataan yang terkenal. Lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluhat bihi illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat di awal ya, di awal umat ini. Orang-orang yang mengikuti syahwatnya, maka neraka tempatnya. Orang-orang yang melawan syahwatnya, insya Allah surga jadi tempatnya. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih. Surga itu, jalan menuju surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Sedangkan neraka huffat bis syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi orang masuk neraka itu nggak perlu disuruh. Dia jalan ke neraka. Nggak perlu. Dia itu dimotivasi untuk masuk neraka. Dia berjalan ke sana. Karena memang ada syahwat dia. Kenapa mereka berzina membayar 50 juta, membayar 80 juta? Bayar dia. Untuk masuk neraka itu bayar. Mau dia. Karena ada syahwat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Di antara salah satu ukuran seorang muslim di dalam agama adalah mereka wajib menolong Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana menolong Allah Subhanahu wa taala? Menolong Allah itu artinya kita punya andil dalam menyebarkan agama dan berbuat kebaikan terhadap sesama. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah pasti akan tolong kalian. Kemudian orang yang ikut andil dalam agama, dalam arti kata menolong Allah, apa balasannya? Wa yutsabbit aqdamakum. Maka orang-orang seperti inilah yang akan diberikan istiqamah dalam agama. Artinya kalau kita ingin istiqamah, husnul khatimah, maka di antara salah satu caranya bergabunglah dalam agama Allah. Dalam bidang apa saja yang bisa sanggup bagi kita untuk melakukannya. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu kekuatan. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian tidak mau menolong agama Allah, berbuat kebaikan, menyampaikan amanah, menyebarkan kebaikan, apapun namanya, maka mudah bagi Allah. Allah akan ganti dengan makhluk yang lain yang tidak sama dengan kalian dan mana mereka mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dikala kita melakukan kebaikan untuk agama, itu kembalinya kepada kita. Dan semoga dengan kita berpartisipasi, terkhusus bagi kita yang bekerja di dalam menyalurkan bantuan kepada kaum muslimin, baik itu namanya zakat atau sedekah, ingatlah ini adalah bagian daripada menolong agama Allah, dan semoga dengannya kita dibuat istiqamah dalam agama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi disebutkan dalam riwayat dia menikah dengan Zulaikha. Tapi riwayatnya riwayat yang lemah. Tidak ada riwayat yang apa? Yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya akhirnya dia menikah dengan Zulaikha. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan akhirnya Yusuf nikah sama Zulaikha. Waktu nikah Yusuf ngomong sama Zulaikha malam pertama, kan begini halal. Dulu kan tidak boleh, sekarang halal. Kenapa? Kata Zulaikha, kamu kan tahu suami saya orangnya tidak bisa berhubungan, artinya apa? Lemah syahwat. Sementara saya wanita yang masih muda. Ya sekarang halal. Tapi itu juga riwayatnya tidak ada. Jadi kalau ditanya apakah benar Yusuf akhirnya menikah sama Zulaikha, jawabannya kita tidak tahu. Ya. Ada seorang ulama mengatakan saya tidak hadiri walimahnya, makanya saya tidak tahu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah pada bab fadlu i'anatil ghazi fi sabilillahi, disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam hadis tersebut dari Nabi kita Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi ini menguntungkan kita dunia dan akhirat. Kalau ada konten-konten positif kita sebarkan di media sosial, lalu kemudian orang-orang mengikuti konten positif tersebut, maka ini akan memperbaiki masyarakat, memperbaiki mindset mereka, memperbaiki tingkah laku dan tindak tanduk mereka, memperbaiki kondisi mereka jika konten itu positif. Demikian pula di akhirat, seorang akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang mencontoh atau mengikuti konten yang dia sampaikan di media sosial. Sehingga disebutkan oleh Nabi tadi, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kebaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah motivasi dan dorongan support dari Islam, dari Allah dan dari Rasulullah SAW kepada mereka yang senang menyebarkan konten-konten positif. Ya, konten-konten positif. Kemudian di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda. Siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikuti kebaikan yang dia tunjukkan tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya tadi. Nah, sebaliknya kata Nabi, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, ya kan?
Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, kepada kesesatan, kepada penyimpangan, dia tunjukkan orang ini penyimpangan, lalu dia contoh, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan itu tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini apa yang disebutkan tadi oleh moderator bahwa dia media sosial adalah pedang bermata dua, itu disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Ya kan? Ketika kita menunjukkan kepada kebaikan, maka kita akan dapatkan apa? Kita akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikuti kita tadi. Kita akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikuti kita tadi. Sebaliknya, kalau kita menunjukkan kepada kejelekan, keburukan, maka jika ada orang mengikutinya, kita akan juga mendapatkan keburukan itu. Dan yang lebih berbahaya kalau dalam agama kita, agama Islam, keburukan itu terus akan kita dapatkan sampai kita meninggal. Nah, ini ngeri ini ya, sampai kita meninggal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang Bapak sebutkan tadi, sifat dasar manusia itu bakhil, itu betul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian menyukai harta dengan kecintaan yang sangat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Pak Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, kesukaan manusia terhadap harta ada di dua sisi. Yang pertama, saking sukanya terhadap harta, kalau dia dapat maka dia tidak mau memberi, bakhil tadi. Yang kedua, saking sukanya terhadap harta, maka dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Jadi apa yang Bapak sebutkan tadi itu adalah sebuah betul dari Al-Quran. Sifat dasar manusia itu bakhil, kikir, pelit, medit. Makanya saya tadi sebutkan tips agar tidak punya sifat itu, yaitu yakini Allah Maha Kuasa mengganti harta kita. Lihat hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, sedekahkan hartamu, maka aku akan langsung ganti hartamu. Lihat di situ, unfiq adalah fi'il mudhari' yang terletak dalam jawaban sebuah syarat. Yang kalau fi'il mudhari' diletakkan atau kata kerja langsung diletakkan dalam jawaban sebuah syarat dalam sebuah kalimat, menunjukkan kepada kelangsungan dan penekanan. Artinya kalau kita terjemahkan, wahai anak manusia, sedekahkan hartamu, aku langsung ganti. Kemudian ayat yang lain yang semisal dengan hadis tadi, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian nafkahkan, maka Allah akan ganti. Niscaya ganti. Di situ pun Allah memakai fi'il mudhari', kata kerja langsung, pasti langsung Allah ganti. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Mungkin pelajaran menarik ini bisa merubah pola berpikir kita agar kita mudah menjalankan harta di jalan Allah. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa bersedekah bukan hanya untuk orang-orang yang gajinya puluhan juta. Bersedekah bukan hanya untuk orang-orang yang gajinya puluhan juta, orang-orang yang kaya, enggak. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun hanya sekedar bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma tidak bisa dihargai. Dan setengah kurma bukan berarti kita ingin harganya berapa Ustaz setengah kurma, enggak. Tetapi walau hanya dengan sedikit, 100 rupiah, 1000 rupiah,
tetapi kita bersedekah ikhlas karena Allah, maka ini lebih utama dibandingkan kita tidak bersedekah. Maka hilangkan dari imajinasi kita bersedekah hanya untuk orang-orang yang kelebihan harta, tidak. Ya, bahkan bagaimana dalam hadis Rasul, salah satu fikih bersedekah adalah, mungkin bisa saya jawab pertanyaan Bapak, bagaimana orang yang bakhil tersebut bisa menjadi dermawan? Dia harus memahami fikih bersedekah. Salah satu fikih bersedekah adalah Rasul SAW ketika ditanya, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqra wa ta'mul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, dalam keadaan kamu mempunyai sifat bakhil, pahit. Karena orang sehat itu biasanya ingin makan apa saja, ingin minum apa saja, akhirnya punya sifat bakhil. Yang ketiga, takut miskin, ingin kaya. Sedekah itu sedekah paling besar pahalanya. Nah, mudah-mudahan tips seperti ini membuat orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, pahit itu menjadi mudah bersedekah. Adapun permasalahan, bolehkah orang kaya yang bakhil disedekahi agar dia merasa, saya kok malah disedekahi, aturan saya yang bersedekah? Maka jawabannya boleh-boleh saja, dan tetap dapat pahala sedekah, tetap. Itu kalau untuk nilai edukasi boleh-boleh saja. Akan tetapi kadang-kadang manjur, kadang-kadang tidak manjur. Enak nih, sudah kaya dapat sedekah lagi. Ya, nggak ngerasa dia. Nah, dan kita sebagai umat Islam tidak mengisi dengan acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Contohnya adalah menyambut bulan Muharram dengan membaca Yasin 3 kali, atau membaca Yasin 2 kali, Yasin akhir dan awal, itu tidak ada tuntunannya. Kemudian lagi ada yang menyambut dengan membaca ayat kursi 360 kali. Itu tidak ada dalil Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan. Itu sebatas pendapat. Ada lagi yang menyambut dengan minum susu putih. Ya. Jadi tadi malam pedagang susu putih itu kelarisan. Kenapa? Karena ada sebagian masyarakat yang mengamalkan minum susu putih malam tanggal 1. Saya ketika menyampaikan ini bukan tanpa dasar, tetapi tadi pagi saya ketemu pedagang susu, saya tanya, dan ternyata tadi malam laris. Salah satunya apa? Karena ada keyakinan kalau minum susu putih maka selama tahun ke depan itu akan jernih seputih susu. Nah, dan ini tidak ada tuntunannya ya. Ini sebatas pendapat, bukan Quran, bukan hadis Nabi. Saya khawatir kalau minumnya itu wedang uwuh. Dan ini setahun ke depan ya. Baik. Jadi pripun? Wah, kalau teh gimana nanti? Jadi itu tidak ada kaitannya dengan nasib kita ya. Minum susu, minum teh, minum wedang uwuh tidak ada kaitannya dengan nasib kita. Dan ada banyak sekali di bulan Muharram itu orang yang percaya dengan takhayul, termasuk menyembelih kerbau pada malam tanggal 1 Suro untuk persembahan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi harus kita akui bahwa hal yang semacam itu terjadi secara turun-temurun. Kami dulu di pesantren sempat jadi korbannya. Ada donatur datang ke pesantren ngasih kerbau. Seneng kita. Santri-santri sudah mulai nggarap, dan ternyata setelah dilihat oleh ustadz, loh kok kepalanya ndak ada. Lalu kemudian ditelepon baliklah donatur itu, Pak, kepalanya mana? Untuk sesaji di pantai selatan. Gubrak, kaget kita.
Apa yang terjadi? Saat itu, hari itu, santri kerja bakti. Nah, buat galian untuk mengubur kerbau tadi. Nah, halal apa haram? Haram. Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih untuk selain Allah. Sehingga mau tidak mau malam itu kerja bakti bikin galian untuk ngubur kerbau. Jadi dapat sumbangan bukan seneng malah susah. Baik, itu terjadi. Ada lagi di tempat kita, mitos di tempat kita adalah tidak berani menikah di bulan Suro. Dan itu ada dalam karya sastra Jawa namanya Serat Centini. Iki mah kitabnya sudah dibaca gitu ya. Apa ya? Ini kajian santai kok ini. Dalam Serat Centini disebutkan bahwasanya salah satunya adalah tidak menikah di bulan Suro. Dan sebagian masyarakat kita memang sampai hari ini meyakini kalau menikah di bulan Suro hidupnya akan ya sial. Baik, itu tidak benar. Artinya mau menikah bulan Suro boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang lahir di bulan Suro maka dibuatkanlah sesaji. Kok tahu? Masih ada yang bikin? Kok isi? Wah, itu tugasnya Mas Heru, Ustadz ini harus sama Mas Mantri nih. Nah, Ustadz Ahmad ini malu tanggung jawab. Baik, masih. Pribun? Atau sih? Loh kok isi? Baik. Jadi among-among yang asli. Nah, saya tidak tahu itu yang disampaikan Ibu masih among-among tadi itu among-among beneran atau sodakoh ya. Karena kalau among-among yang asli seperti ini redaksinya. Nyai among kiai among iki gilutak sangoni ketan kolak tumpeng ketan kolak sego golong apem ingkung lan sak piturute. Nah, momongan putuku ojo dimomong cedak-cedak geni, ojo dimomong cedak-cedak kali, momongan putuku cedak-cedak rezeki. Nah, sehingga itu berdoanya bukan sama Allah, tapi sama dewa-dewi, sama nyai kiai among. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Saya tidak tahu yang disebutkan tadi Bapak Ibu-ibu yang ternyata masih sebagian praktek seperti itu, apakah juga persembahan ada sajennya apa mboten? Oh mboten. Oke. Karena yang tidak boleh itu adalah sesajinya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau makanannya enak, ingkungnya yo enak. Nah, gitu. Tetapi sesajinya ini yang tidak boleh. Baik. Maka kalau nyembelih ingkung tujuannya untuk sesaji ya itu tidak boleh. Kalau tujuannya bikin ingkung dimakan, enak. Nah, itu boleh. Tujuannya bagi-bagi nggo jamaah pengajian, ya enak gitu. Boleh. Kalau kita ingin tahu tentang akidah kita, ukurlah kita di saat kita sendirian. Mungkin kalau ketika di depan orang terlihat kita takut kepada Allah. Mungkin ketika kita di depan orang terlihat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika sendirian, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Makanya kalau kita sedang sendirian, disitulah parameter akidah kita. Ketika kita sendirian dan kita dihadapkan maksiat dan syahwat, disitulah parameter akidah kita. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
Saya pernah berbicara dengan seorang tokoh, kebetulan tidak sengaja ketemu di musim haji. Salah satu tokoh yang dikenal gitu ya. Kemudian beliau mengatakan setelah salaman nama saya, habis sholat subuh lalu dia bilang, kenapa Ustadz Khalid, teman-teman salafi atau teman-teman sunnah ini suka sekali menyalah-nyalahkan ibadah kami. Dan seterusnya, dia sebutkanlah beberapa syubhat-syubhat yang disampaikan, tapi intinya merasa terganggu dengan dakwah ini. Setelah selesai belum menyampaikan semua, terus saya mengatakan, antum sudah selesai? Dia bilang iya. Terus saya bilang, antum izinkan saya untuk menjawab ini? Dia bilang iya, silakan. Saya bilang yang pertama, bisa antum cari siapapun di antara ustadz yang dikatakan salafi atau sunnah, ya, yang biasa mengatakan atau dikatakan dakwah salaf itu, yang coba membawa masa memberhentikan amalia antum. Coba datangkan satu contoh saja. Kami juga punya masa di pengajian, datang ribuan orang dengar, tapi belum pernah kami datangkan masa untuk memberhentikan amalia yang antum lakukan di masjid antum, di pesantren antum, di rumah antum, tidak pernah. Yang terjadi adalah di majelis kami, kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan, karena masing-masing berhujjah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang, karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanyakan, kami jelaskan, dan itu hak kami menjelaskan di pengajian kami. Sebatas itu. Dan sekali lagi, tidak pernah ada pergerakan massa, memberhentikan atau tidak ada sama sekali. Dan itu hak kita masing-masing. Antum mengatakan boleh, kami mengatakan tidak boleh. Saling menghormati, selesai kan gitu konsepnya. Kami teman-teman salafi ini hanya butuh dalil. Saya bilang begitu, ini di rumah Allah saya menyampaikan ya kepada beliau. Kami cuma butuh dalil. Ada dalil, antum akan temukan kami berada di saf pertama mengerjakan perbuatan tersebut. Apa saja? Ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini perkataan sahabat. Kami langsung melakukan itu. Insya Allah kami yang pertama melakukannya. Tapi kalau tidak ada dalil, antum akan temukan kami paling jauh. Sebatas itu. Terus dia balik tanya kepada saya, oh berarti teman-teman salafi cuma butuh dalil. Saya bilang iya, hanya itu saja. Oh kalau gitu nanti saya akan sebarkan. Fadhal, silahkan. Tidak ada yang tertutup kok, kan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemberhentian, merasa terganggu, karena orang masing-masing menyampaikan pendapatnya. Ya, ini saya bicara secara global. Alhamdulillah pengajian kita berjalan di masjid-masjid ini sudah tahunan, bukan 1-2 kali. Alhamdulillah kita selalu sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, dan tidak ada penyebutan nama, tidak ada nama penyebutan organisasi, ya. Tidak pernah kita sakitin siapapun. Tapi kalau ditanya tentang hukum kita jelaskan. Nah, ini hukum yang kita ketahui kan gitu. Masing-masing boleh menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kedepannya saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang dirasa dari penyampaian salah satu dai, siapapun dia di negara kita ini, yang kemudian dianggap penyampaian itu kurang pas, dipanggil, diajak dialog, diziarahi, kemudian ini lebih baik, lebih bijaksana, itu jauh lebih baik daripada jadi nggak enak kelihatannya. Masjid didatangi, diberhentikan, disorak-sorakin, kan jadi nggak enak. Umat Islam sama umat Islam kok ada masalah apa nih, gitu kan? Hanya karena tidak sepaham dalam masalah amaliyahnya, ini nggak penting gitu. Agama itu simpel, agama mudah, tidak ribet. Di desa itu Pak, kalau ada orang mati itu sedih, tapi setelah itu lebih sedih lagi, karena kalau nggak punya uang dia harus jual sapi, jual lahan untuk bisa nyelameti si mayit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ibu saya mau merayakan 3 tahun meninggalnya kakak saya, kematian yang dirayakan. Sebenarnya ibu saya tahu itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin karena sungkan dengan menantu dan besan, ibu saya tetap berencana mau merayakan. Yang saya tanyakan, apakah saya boleh membantu memasak karena saya nggak tega ibu saya yang sudah sepuh untuk memasak sendiri, atau bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan Ustaz? Mohon dijelaskan. Begini, saya ingin menjelaskan agak luas sedikit nih. Saya tanya, tolong dijawab. Orang mati sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa enggak? Sudah. Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya apa enggak? Seharusnya enggak ada khilaf. Saya ulangi ya. Di zaman Nabi sudah ada orang mati apa enggak? Jawabannya sudah ada. Apakah Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya? Jawabannya, Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya, bahkan banyak. Putra beliau semuanya wafat sebelum Nabi. Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat sebelum Nabi. Tapi itu kan belum balik Ustaz, nggak perlu ditahlili dan diselamati. Oke, masih ada anak Nabi yang lain. Ruqayyah
Masih ada lain, Zainab. Masih ada yang lain, Ummu Kulthum. Mereka wafat dalam kondisi sudah menikah semuanya. Lebih dari itu, Rasulullah pernah ditinggal wafat kekasihnya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW pernah ditinggal kekasihnya Zainab binti Khuzaimah. Sehingga kesimpulannya, di zaman Nabi sudah ada orang wafat. Kesimpulan kedua, Rasulullah sudah pernah ditinggal mati oleh keluarganya. Betul apa tidak? Harusnya nggak ada khilaf dalam masalah ini, karena sudah ada contoh dari Rasulullah. Nah Ustadz, kalau Rasulullah ditinggal wafat bagaimana Ustadz? Dengarkan, catat. Saya sampaikan sebuah riwayat ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh saudara tercintanya. Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi. Antum kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi, jawabannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini yang awal-awal hijrah kemana? Habasyah. Waktu pulang-pulang Rasulullah sudah di Medina, nggak di Mekah lagi. Setelah kaum muslimin berhasil menumpas Khaybar. Khaybar itu dikuasai orang Yahudi, ditaklukkan sama kaum muslimin. Khaybar berhasil dibebaskan. Di saat itu Ja'far datang. Saking senangnya Nabi, sampai Nabi mengatakan, aku nggak tahu sebenarnya aku ini bahagia karena apa, karena kemenangan Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far. Paham maksud saya? Berarti Nabi senang nggak sama Ja'far? Berarti Nabi cinta nggak sama Ja'far? Cinta sangat luar biasa. Wajahnya mirip Nabi. Dalam perang Mu'tah, Ja'far wafat. Ja'far wafat. Berarti kesimpulannya kan Rasulullah ditinggal mati orang yang ia cintai. Betul apa enggak? Nah sekarang apa yang dilakukan Nabi? Ya ini yang harus dicatat. Dan tirulah nabimu. Ketika Ja'far wafat, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada para sahabat, Isna'u li ali Ja'far to'aman faqad atahum mayushiluhum. Sahabat-sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena telah datang kepadanya perkara yang menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal mati itu sibuk apa enggak? Sibuk, nggak sempat mikirin menunya manusia. Nanti menunya apa? Rendang apa? Soto Lamongan. Oh, dia aja kepikiran kok. Dia aja ditinggal wafat kok, disuruh mikirin makanannya orang. Makanya kata Nabi, Isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Pertanyaannya, berarti yang membuatkan makanan yang ditinggal mati atau orang lain? Catat itu. Apakah cukup di situ? Enggak. Rasulullah datang. Rasulullah mendatangi keluarganya Ja'far. Istrinya Ja'far adalah Asma binti Umais. Dan pada waktu itu Ja'far punya anak dua, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Ja'far ini. Maka datanglah Rasulullah. Jadi yang pertama tadi menyuruh orang membuat makanan, itu satu ya, ditulis. Yang kedua, Nabi datang ke rumahnya Ja'far, keluarganya menangis. Istrinya nangis, anak-anaknya kecil nangis. Nabi mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Stop, jangan bersedih lagi. Berarti ditarik poin kedua. Yang dilakukan Nabi adalah mendatangi rumah duka dan menghiburnya, bertakziah. Itu nomor dua, catat. Betul apa enggak? Apakah cukup di situ? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada orang-orang di rumah itu, mana anaknya Ja'far? Mana anaknya Ja'far? Maka didatangkan Muhammad bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Perhatikan kata Rasulullah, adapun Abdullah bin Ja'far ini mirip Ja'far, berarti mirip aku. Paham nggak maksudnya? Adapun Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti mirip apanya anak ini? Kakeknya.
Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang tukang pangkas, tolong dipangkas rambutnya anak ini. Berarti kan diapakan maksudnya? Maksudnya berarti itu mengurus anak yatimnya. Berarti di situ poinnya adalah mengurus anak yatimnya, merawat anak yatimnya, membagusi apa yang nggak bagus dari anak yatim itu. Jelas ya? Setelah itu istrinya Ja'far datang ke Nabi nangis. Ya Rasulullah, anak-anakku bagaimana ini? Kata Rasulullah, apakah kau menangisi anak-anaknya Ja'far sedangkan aku adalah wali dari anak-anak itu? Berarti apa kesimpulannya di situ? Mengkafil, membiayai dan merawat anak yatimnya. Logikanya itu, Pak. Anggaplah kita nggak pakai agama sudah wis, nggak pakai agama misalnya, kita pakai sosial saja. Kalau ada orang kena penyakit, kena kesulitan, kena musibah, harusnya orang yang nolong apa dia ngasih makan orang? Logika sosial ya. Kalau orang kena musibah itu dia apakan? Ditolong. Agama itu simple, agama mudah, tidak ribet. Di desa itu Pak, kalau ada orang mati itu sedih, tapi setelah itu lebih sedih lagi, karena kalau nggak punya uang dia harus jual sapi, jual lahan untuk bisa nyelameti si mayit. Ini fakta loh, bukan katanya orang. Aku ngomong desa, ngerti kejadian di desa itu. Sudah keluarganya pas-pasan ditinggal mati oleh keluarganya, bingung. Harus selamati, jual ini, jual itu. Setelah itu jalan jangka dekat, berapa bulan keluarganya satu mati lagi, jualan lagi. Islam tidak sedolim itu. Agama yang mudah, yang enak, yang sesuai fitrah. Ada orang susah ditolong. Jelas ya? Jadi kematian sudah ada di zaman Nabi. Nabi ditinggal wafat sudah pernah. Maka contohlah yang dilakukan Nabi ketika ditinggal wafat oleh keluarganya. Para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Yang ngomong siapa ini? Sahabat Nabi. Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayyit. Kami menganggap, kami para sahabat Nabi mengkategorikan, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Dan antum tahu nggak bahaya meratapi mayit? Dengarkan. Rasulullah mengatakan yu'adzabul mayyit bima niha alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Sayang nggak antum sama saudara kita yang wafat tadi? Kalau sayang justru jangan pakai itu, karena itu meratap. Meratap itu bisa berakibat terazabnya orang yang diratapi. Nabi yang ngomong, hadis Muslim, Bukhari. Yu'adzabul mayyit bima niha alaihi, mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Dan salah satu meratap menurut tafsirnya sahabat adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan. Anda sayang, kalau sayang jangan lakukan. Jadi ini 4 yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan, hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari Sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kata Rasulullah, walam yunqisul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil mu'nah wa jawris sultani. Yang kedua, yang mana Nabi berlindung dari kondisi seperti ini.
Dan Nabi tidak ingin kondisi ini mendapati para sahabat Nabi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tatkala manusia sudah mengurangi timbangan mereka, takaran mereka ketika muamalah, maka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan pangan. Kemudian siddatul mu'nah, kesulitan ekonomi. Kemudian wajauris sultan, dan juga ditimpakan kepada umat yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Ternyata adanya pemimpin zalim itu karena siapa? Karena rakyatnya yang tidak patuh kepada Allah. Wa kadzalika nuwalli ba'dhum ba'dha. Demikianlah kami jadikan pemimpin sebagian mereka ya dari sebagian mereka. Tidak mungkin pemimpinnya suatu umat diambil dari kalangan jin. Dari kalangan manusia di situ juga. Sehingga yang diambil, yang dijadikan itu adalah yang sama dengan mereka. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka sebab kesulitan ekonomi, paceklik, kekurangan pangan, melonjaknya harga-harga bahan makanan, kemudian ditambah lagi sebabnya pemimpin itu menjadi zalim, itu ternyata karena ulah manusia, masyarakatnya sendiri. Apa itu? Ketika mereka tidak mengikuti aturan Allah dalam bermuamalah. Muamalah ini lawan kata dari ibadah. Kalau ibadah salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Kalau muamalah itu jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, utang piutang, apa lagi? Ya, dan gotong royong dalam urusan dunia. Mereka manusia saat dia ini, mereka ini tidak mengikuti aturan Allah dalam muamalah, dalam urusan dunia, transaksi, jual beli dan lain sebagainya, maka dihukum sekaligus 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang pertama? Kekurangan pangan, kesulitan ekonomi, ini secara merata ya. Kemudian yang ketiga, ditimpakan kepada mereka, muncullah pemimpin-pemimpin yang zalim. Terus bagaimana memperbaiki? Memperbaikinya ya dari awalnya kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, dan ternyata kita lihat ya bagaimana masyarakat sekarang dalam pekerjaan sehari-hari mereka, baik yang swasta maupun negeri. Ternyata suap menyuap itu menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan di suatu instansi menjadi sesuatu yang wajib. Saya mengatakan demikian karena memang ada yang mengatakan demikian dari kalangan mereka, instansi yang resmi mengatakan itu sudah menjadi sistem. Kalau tidak dilakukan maka kita akan dicela, kita akan mundur teratur, kita tidak akan mendapat posisi dan lain sebagainya. Suap penyuap, ada lagi riba. Kalau dagang ngurangi timbangan tadi, ya. Kalau dagang memuji barang berlebihan, kalau dagang menyembunyikan cacat, ya. Terjadi persaingan yang tidak sehat, curiga dengan kawannya, kemudian saling mendolimi, kadang-kadang kelihatannya bagus, diskon besar-besaran, tapi intinya semoga usaha teman saya yang satu ini mati. Ini zalim namanya. Kalau buka usaha ya buka aja, meskipun sama item barang-barang yang dijual dengan teman kita tidak mengapa, tapi jangan sampai ada kezaliman. Di antara kezaliman adalah sengaja banting harga untuk mematikan usaha temannya. Tidak boleh. Ini cara-cara orang-orang jahiliyah. Kemudian apa namanya, suap menyuap tadi sudah, kemudian menimbun bahan makanan, ya ketika sulit ditimbun, kemudian ketika sudah nggak ada baru dijual dengan harga mahal. Ini semuanya adalah yaitu ketidakpatuhan kepada syariat dalam masalah muamalah.
Apa kata Allah tentang perjuangan orang-orang kafir? Padahal mereka berjuang di jalan yang batil. Berjuang untuk mengajak orang masuk neraka. Entah mereka sadar atau tidak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum andinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian semampu mereka. Jadi mereka mengerahkan potensi mereka. Mereka berjuang. Dan jemaah sekalian, apa yang Allah katakan ini bisa kita saksikan di zaman sekarang. Mereka rela mengeluarkan harta yang besar demi untuk membangun tempat-tempat ibadah mereka, demi untuk proyek-proyek pemurtadan, demi untuk mengirim para misionaris sampai ke daerah-daerah terpencil. Dan para misionaris itu berkorban, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya untuk tinggal di hutan-hutan, di daerah-daerah terpencil dalam waktu yang lama, bahkan sampai menetap di daerah tersebut. Dan hasilnya memang luar biasa. Harus ada waktu zikir pagi, harus ada waktu zikir petang. Apapun kejadian kita, apapun kesibukan kita, zikir pagi, zikir petang. Bawa buku. Kalau kita malu, saya mau zikir pagi dulu. Bilang sama teman, ente riak, soalnya enggak, zikir pagi. Baca. Belum selesai. Biasakan begitu. Asar juga begitu, buka. Baca zikir pagi, petang. Sampai kalau ente hafal, nggak perlu pegang buku lagi, sudah hafal. Karena kita ini Indonesia ini hobinya ngobrol luar biasa. Kita ini orang hobi apa? Ngobrol. Di mana-mana ngobrol. Ketemu kawan, ngobrol. Nggak ada kawan ngobrol di WA. Nggak ada kawan ngobrol di Facebook. Jadi ngobrol luar biasa ya. Sehingga akhirnya kita itu bagus ya. Kita tuh ramah tamah ya. Ramah ngobrol tapi akhirnya tadi gara-gara kita sering ngobrol akhirnya banyak zikir-zikir yang terlewatkan. Sallallahu alaihi wasallam.